ketemu lagi sekarang dengan Vera Maki di podcastnya Vera Maki under VMCS Advisory Indonesia atau Vera Maki Communication and Social Impact, di mana kita memberikan konsultasi komunikasi dan juga dampak sosial termasuk keberlanjutan atau sustainability. Pada kesempatan ini kita merayakan International Women's Day. Kita akan fokus ke perempuan. Kali ini adalah narasumber yang sangat luar biasa. Akhirnya kita alhamdulillah mendapatkan suatu waktunya. Beliau adalah yang masih sangat muda, cantik, dan menurut aku smart banget. Dari segi komunikasi apalagi kita bisa belajar banyak dari beliau. Mbak Angki Yudhistia. Halo. Senang banget Mbak Angki berkunjung ke kantor VMCS saat ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Vera gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang banget ya kita ketemu lagi. Akhirnya ketemu lagi. Terakhir itu kita ketemu pastinya sebelum pandemi di acara, ya pastinya kita tuh ketemunya memang di acara yang terkait dengan perempuan. Yes. Dulu juga International Women's Day beberapa tahun lalu ya. Terus kita juga bertemu di acara selanjutnya tentang komunitas dan pemberdayaan perempuan juga. Betul. Dan sekarang kesempatan ini alhamdulillah International Women's Day juga. So gimana sekarang multi peran banyak banget ya. Aku melihat perjalanan Angki luar biasa ya, dari yang awalnya punya disable enterprise, lalu kemudian diamanahkan suatu tanggung jawab dan tugas yang amat sangat besar sebagai staf khusus presiden, gugus inovasi milenial. Nah itu keywordsnya tuh. Gimana sebenarnya Mbak Angki? Sebenarnya apa sih amanah dari Pak Presiden Joko Widodo ke Mbak Angki? Keyword di Google ya. Keyword di Google. Jadi ya seperti Mbak Vera dulu kenal aku sebagai seorang disabilitas, woman with disability. Mungkin nggak kelihatan ya sebagai woman with disability. Jadi aku adalah seorang disabilitas pendengaran, jadi menggunakan alat bantu dengar. Nah, ini alat bantu dengar dipakai telinga kanan kiri. Jadi ini ada dipasang ya? Jadi saya ini menggunakan alat bantu dengar ini karena mengalami usia 10 tahun disabilitas pendengaran. Pada waktu itu demam tinggi. Demam tinggi. Nah, demam tinggi, terus antibiotik, efek sampingnya. Jadi sehingga yang membuat syaraf telinga semakin lama tuh semakin berkurang pendengarannya. Oh, dan itu secara gradual ya? Berarti umur 10 tahun sampai akhirnya pendengaran itu benar-benar berkurang. Berapa lama prosesnya Angki? Proses apa dulu nih penerimaan? Penerimaan, Wah, proses ini berkurangnya pendengaran itu. ketika awal dari lahir sampai umur 10 tahun itu seperti biasa anak pada umumnya gitu. Iya. Tapi waktu kecil kok dipanggil nggak nengok ya. Terus abis itu mengikuti pelajaran sekolah kok agak susah. Iya. Orang tuaku bolak-balik dipanggil karena aku dibilang tidak bisa mengikuti sekolah gitu. Kan ada sesuatu yang aneh nih. Iya. Jadi ketika orang tua saya ini adalah orang tua yang pindah-pindah. Iya. Karena pada waktu itu kerja di BUMN Iya. waktu itu. Iya. Jadi kita ada di Maluku. Berangkatlah kita ke Jakarta Mbak waktu itu untuk mencari informasi di dokter, THT Iya. dan segala macam. Iya. Ternyata mengalami masalah pendengaran gitu. Kaget dong. Nah akhirnya menggunakan alat bantu nggak mau juga, perlu Iya. proses. Kalau Iya. kita bahasa proses, Iya. aku perlu waktu 10 tahun untuk menerima Iya. bahwa oke, aku ini memang nggak bisa dengar. Harus menerima diriku tuh baik-baik aja, padahal tuh nggak baik-baik aja. Sehingga pergejolakan antara penerimaan diri sendiri itu perlu waktu super ekstra antara diri sendiri, antara orang lain gitu. Tapi akhirnya aku berhasil untuk bisa menerima diriku sendiri hingga pada satu titik yang buat aku merasa dekat dengan religi kepada aku sama Tuhan gitu. Aku umroh pada waktu itu. Jadi aku ngerasa bahwa ketika doaku, ya Allah aku pengen sembuh. Ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk kembali seperti yang dulu lagi. Tapi kan kita nggak bisa mengubah nasib kita. Betul. Gitu kan. Iya. Hingga pada akhirnya kita ngerasa mungkin Tuhan itu punya maksud dan tujuan. Kenapa? Iya. Aku Betul. seperti ini, gitu kan. Jadi ya udah, kalau memang aku seperti ini tunjukkanlah aku harus apa, gitu. Sehingga kembali ke tanah air, aku tuh selalu bertemu dengan banyak orang. Ternyata disabilitas pendengaran, tuli, tunarungu itu banyak banget Mbak. Di Indonesia Di ya? Indonesia banyak banget. Jangankan tuli, tunarungu, disabilitas tuh macam-macam ya. Ada tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, ada intelektual, ada mental. Betul. Dan total jumlah disabilitas itu 22,9 juta.
Oh my God. Jadi itu Banyak ya? banyak ya? banget, Mbak. 22,9 juta, oke. Itu udah hampir kayak mendekati Provinsi Jawa Barat, Mbak. Betul. Jadi itu udah segede sebanyak itu. Banyak loh. Banyak banget. Jadi sehingga tuh yang membuat pada waktu itu adalah bagaimana kondisi-kondisi Indonesia disabilitas itu menurut orang zaman dulu itu adalah kata cacat, Iya. kan. Tapi kan terminologi udah diubah. Bagaimana sih ini bisa berkembang? Kalau dulu kan kita mulai dari membuat kecil-kecil gitu, Iya. bagaimana kita bisa berimpact untuk lingkungan Betul, sekitar, betul, benar betul, kan? iya. Jadi ya udahlah kita berimpact untuk diri kita sendiri dulu. Betul. Udah selesai, what the next Iya. gitu. Untuk lingkungannya, Iya. what the next. Jadi aku masuk ke beberapa fase dari Iya. diri sendiri, lingkungan terdekat Iya. sampai ke nasional. Bagaimana bisa ke internasional Iya, gitu. iya. Di level nasional ini adalah ketika waktu Bapak Presiden itu adalah pertemuan dengan beliau itu juga tidak disengaja Iya, gitu iya, ya, tidak iya. sengaja pertemuan dengan beliau sehingga kita berbincanglah tentang isu disabilitas. Sehingga pada waktu kita ada apa ya namanya dengan beberapa staf khusus Forum presiden gitu ya, ya. forum diskusi. Forum sih sebenarnya, Iya, tapi forum. mungkin dari pihak sana itu memang bentuknya tes, Oh, tes oke. and proper gitu ya. Fit and proper test. Yes, jadi kita tuh milenial lain, aku merasa bahwa mereka tuh hebat-hebat, tahu keren-keren banget. Inisiatif bahwa memang generasi muda sekarang itu yang dilihat adalah keberanian untuk melakukan sesuatu, sehingga aku merasa kadang insecure dong. Iya, Aku pada sebagai seorang disabilitas, Iya, perempuan iya, disabilitas juga iya. gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh bersaing dengan mereka yang keren-keren gitu. Iya. Lah ternyata handphone aku menyala, panggilan gitu Waduh, dari kok aku deg-degan ya? deg-degan jadi deg-degan. Jadi deg-degan gitu. Sudah awalnya itu ada telepon, Mbak. Ternyata ada telepon. Namanya aku juga nggak denger ya. Iya, iya, Iya kan? iya. Gimana aku angkat telepon kan? Iya, iya. Tapi pada akhirnya sebelum aku ngangkat itu akhirnya ada WhatsApp. Iya. Bilang, Mbak Angki, saya Pratikno, Iya. Menteri Sekretariat Negara. Iya. Saya mau nelpon. Wah, Bapak, maaf Pak, saya nggak bisa dengar. Iya. Oh iya, ya sudah kita ketemu ya. Akhirnya aku ketemulah dengan Iya, beliau. iya. Akhirnya beliau bilang bahwa Mbak kamu diminta Bapak untuk jadi staf khusus beliau. Saya ngapain ya? Gitu kan? Iya, Kemudian kita benar-benar. berbincang banyak lah apa Iya. tugas-tugasnya. Dan pada saat diminta untuk melakukan tugas-tugas itu, apakah Angki waktu itu melihatnya sebagai tugas yang berat atau emang wah ini aku pengen banget nih gitu mengerjakan ini semua, itu waktu itu gimana? Kalau pengen banget kita nggak tahu ya, gray area ya. Iya, gray area. Tapi yang aku merasakan adalah ini tantangan baru. Pertama, aku merasa bahwa derajatku dinaikkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku itu yang aku rasain ya. Iya. Karena sebagai seorang perempuan disabilitas, itu kan yang pertama bekerja untuk Pak Presiden. Ya mungkin buat orang lain itu sesuatu yang impossible, tapi ini possible This is gitu. possible, ya kan? This is Iya. possible yang diminta langsung oleh Iya, Bapak gitu. iya. Dan di mana kami sebagai staf khusus presiden itu kan eselon 1 ya, Mbak. Yang artinya adalah kami non struktural. Betul. Diminta tolong untuk Bapak Presiden bagaimana mengakomodir sesuai peran kami masing-masing. Jadi staf khusus presiden itu ada yang senior, ada yang milenial. Jadi kami tuh tidak saling bertabrakan, saling kerja gitu, enggak. Karena kami Sudah punya sudah porsi. spesifik porsinya masing-masing Yes. sesuai dengan ekspertisnya masing-masing ya. Betul sekali. Iya. Awal mulanya memang dikasih tugasnya tuh double job memang. Yang pertama satu bidang komunikasi. Iya. Yang kedua Komunikasi loh. komunikasi. Yang kedua inovasi. Inovasi, makanya jadi gugus inovasi. Nah, inovasinya apa nih Mbak Angki yang dilakukan? Inovasi kan aku sebagai seorang disabilitas gitu. Iya. Jadi awal pertama Bapak juga nanya gitu, apa yang harus negara lakukan untuk disabilitas? Iya. Saya bilang bahwa penyandang disabilitas ini dengan jumlah yang sangat besar, kita punya undang-undangnya Pak. Undang nomor 8 tahun 2016. Iya. Itu yang dari legislatif kan, Iya. telah disahkan juga. Kenapa susah banget pada waktu itu untuk implementasi? Aturan pemerintahnya memang belum ada Pak. Iya. Loh, belum ada? Iya, jadi ya udah kamu bisa Bikin. menyelesaikan semuanya nggak? Oke, karena aku baca-baca Iya. peraturan ya, Iya. undang-undang yang tiap hari harus aku baca. Dan aku melihat bahwa dari isi dari undang-undang ini bahwa peraturan turunannya adalah
Indonesia harus tuh punya 7 peraturan pemerintah dan 3 peraturan presiden. Iya. Aku kira dan aku rasa sebanyak ini butuh waktu 5 tahun ya untuk selesai. Ya. Ternyata 1 tahun selesai. Kelar, udah dong, beres dong. 7 PP, 2 Perpres. Jadi kita masih ada 1 lagi yang belum selesai. Oke. Dan apa nih, menjadi target tahun ini untuk diselesaikan atau? Kita mau secepatnya diselesaikan, tapi kembali lagi, satu peraturan pemerintah itu harus banget disposisi banyak kementerian, tidak bisa bekerja sendiri. Jadi makanya di sini dengan ilmu komunikasi yang dimiliki oleh Mbak Anggi, itu merupakan satu modal untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak ya. Ceritain dong, tell us about it. How difficult it is or how easy it is? Pada zaman dulu, pada saat orang tua itu meragukan bagaimana karir kita ke depan untuk komunikasi. Aku mengakui itu. Tapi aku sebagai alumni komunikasi, dan itu adalah sangat menguntungkan sekali. Sangat menguntungkan. Bagaimana kita bisa bertemu dengan banyak pihak, the power of sinergi, the power of collaborate, the power of negosiasi, the power of how to we can talk anything. Banyak hal yang dipelajari strategi-strateginya dan itu diimplementasikan sangat berguna banget. Betul, jadi semuanya itu ilmunya kepake ya? Ilmunya kepake, jadi jangan pernah ragu untuk ngambil komunikasi, termasuk ibu dosen ini. Iya, termasuk aku juga ngajar persuasive communication kan kemarin. Nah itu ternyata pasti bermanfaat banget, terutama pada saat ya itu ya ingin menggolkan beberapa public policy ya kan? Yes, benar. Aku ngerasa bahwa dengan menggolkan public policy, walaupun aku sebagai non struktural dan aku bukan decision making ya, tapi how to kita bisa menggolkan untuk public policy itu adalah bagaimana kita mempersuasif, membuat orang itu believe. Gitu. Iya benar. Nah itu bisa nggak cerita? Pernah sampai nangis nggak sih? Ya Allah, Bang. Kayaknya suamiku doang yang tahu ini kalau sampai begini. Pertanyaannya tuh poin banget ya. Ya aku kebayang sih bagaimana untuk meyakinkan berbagai pihak, mungkin dengan tingkat level of communication yang berbeda-beda, level of knowledge and understanding yang berbeda-beda, ya kan? Nah, gimana caranya? Pastilah pernah at one point itu frustasi gitu ya. Yes, benar banget. Kalau dibilang frustasi, Mbak. Ya, gimana? Apakah pernah frustasi dan bagaimana menghandle rasa frustasi tersebut? Oh ya Allah, Mbak. Setahun ketika kita menjabat, lalu pandemi terjadi. Iya. Bisa kebayangkan sebagai seorang perempuan dengan disabilitas pendengaran, dan aku harus lihat gerakan bibir. Betul. Semua pakai masker. Oh my goodness, that's a big challenge. Nggak bisa WFH, kita harus WFO. Oke, tetap ya harus ke kantor ya, harus WFO. Ke kantor. Karena semua keputusan presiden kan membutuhkan kita semua. Terus abis itu, aduh bisa kebayangkan kita swab tuh hampir setiap hari, ya kan. Terus setiap bagaimana vaksin, bagaimana sembako, bagaimana masyarakat semua yang benar-benar terdampak. Itu adalah momentum di mana kami ketika kami langsung menjabat, kami dihadapi segala sesuatu yang di luar dugaan banget. Dan semua tuh apalagi WFH, semua pakai Zoom, ya kan. Semua online. Aku tuh rasanya, oh my God. Selama sehari-hari sebelum pandemi aja udah terbatas, teknologi memang sangat membantu ya. Jadi teknologi sekarang ini, ketika semua orang lain berkomunikasi, tulisan bisa menjadi voice. Suara bisa menjadi tulisan. Voice bisa menjadi tulisan. Oh iya. Voice to text. Iya, voice to text, Dan ini bisa di handphone, dan ini juga bisa di di laptop. Saat semua Zoom, bisa samping-sampingan. Yang satu videonya, yang satu teksnya ini. Dan itu sangat kebantu banget. Sebelum-sebelumnya kan kita nggak pernah tahu. Betul. Paling enggak, walaupun kadang-kadang ada miss sedikit, tapi at least know the context lah ya. Orang ini lagi bicara apa dan sebagainya gitu. Itu challenge baru. Kita nggak bisa bahwa teknologi tidak ada yang sempurna 100%. Jadi apa poin konteksnya, dan aku harus berpikir dengan keras. Betul. Bekerja di kepresidenan itu adalah sesuatu yang challenge sekali ya, Mbak ya. Jadi kita harus tahu apa yang dimaksud dengan orang lain. Betul. Tapi aku beruntung, aku tuh punya tim gitu. Timnya berapa banyak Mbak Anggi? Tim total 15. Mbak. Oh 15, yang bantu semua untuk
supaya bisa menjalankan tugas-tugasnya ya. Yes, dan tugas-tugasnya. Jadi Semuanya ada di kantor. kantor staf khusus presiden. Oke. Jadi bisa kebayangin kan kita semua yang bekerja di sini itu benar-benar harus siaga. Betul. Kapan kita harus tidur, kapan Iya. kita harus kerja, Iya. kapan harus Nah, talking about that, gimana memanage antara kebutuhan di rumah gitu ya, suami gimana nggak terkaget-kaget nggak dengan cara kerja jam kerjanya nih yang memang around the clock gitu kan? Dan yang kedua tentu Kinan ya, Kayla, Kinan gitu, dua putri cantiknya Mbak Angki gitu. How you manage that? Kalau suamiku jadi sebelum mengambil keputusan untuk mengambil tawaran sebagai staf khusus presiden, kita udah diskusi banyak. Tapi mungkin yang terkaget-kaget, yang terkejut-kejut itu adalah anak-anak. Anak-anak ini sempat banget marah banget, sempat kecewa banget, Iya. sempat kesel banget Iya. sama maminya Iya. karena kan berangkat pagi pulang malam, berangkat Iya. pagi pulang malam, Iya. gitu kan. Dan itu yang buat mereka ngerasa, aku tuh sempat ngerasa anakku tuh beda sama aku ya. Mau apa ya, mau memberi pengertian susah gitu, sehingga ya support system yang Iya, sangat terbantu. betul. Yang kerja di rumah, Iya. ibu bapakku, Iya. mertua, Iya. ipar Iya. gitu. Iya. Kalaupun aku nggak ada, mereka ada yang nemenin. Suka, "Ma, tolongin aku, Ma." Hingga pada akhirnya momen-momen itu adalah akhir tahun itu di saat kita masih, aku tuh nggak bisa nafas kalau akhir tahun. Awal-awal tahun kita masih bisa nafas dikit Iya, ya. iya. Oh, jadi memang yang tense yang paling banyak itu adalah di akhir tahun ya? Akhir tahun, Mbak, karena Hari Disabilitas Internasional itu adalah 3 Desember. Ah, iya. Itu nggak bisa aku bernafas kecuali kalau misalnya Januari, Februari. Iya. Itu adalah PDKT aku sama anak-anak. Iya, 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 iya. Jadi gimana Januari, Februari ini adalah aku tahu banget aku PDKT sama anak-anak. Iya. Jadi liburannya itu pasti di Januari Februari. Yes, sebenarnya itu kan Januari Februari itu kan di saat kita sedang mapping ya, Iya. setahun ke depan mau ngapain, mengeksekut Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi execute-nya mungkin ya bulan-bulan ini ya. Yes. Maret and onwards, gilanya Desember gitu ya. benar. Ini ada oke, aku siap-siap, aku udah mulai sibuk banget. Iya. Kayak hari ini aku tuh udah ninggalin anakku Iya. 10 hari seminggu Oh dari my Jepang goodness. gitu kan. Iya, Aku iya. harusnya udah berangkat ke Iya. Switzerland, Iya. tapi karena nggak bisa, karena exit permitku nggak Iya. keluar. Heeh. Dan udah banyak jadwal-jadwal lagi. Nah itu gimana ya, now we talk about parenting a little bit ya, sebagai seorang ibu Mbak Angki, tentu mengemban amanah yang luar biasa ini kan dari negara gitu ya. Ada nggak sih misalnya inovasi-inovasi parenting ya gitu, selain inovasi di kerjaan tentunya, yang bisa dilakukan misalnya anak diajak juga gitu, sesekali gitu. Atau mungkin combination with homeschooling probably atau gimana gitu, ada nggak misalnya ini juga buat teman-teman yang mungkin punya challenge hal yang sama ya sebagai orang tua, ibu yang sangat sibuk luar biasa, sering traveling gitu ya, itu gimana Mbak Angki, ada nggak kepikiran untuk do something about it buat anak-anak? Teknologi sekarang udah makin canggih ya Mbak. Iya. Dimana kita pergi video call udah ada. Iya itu enak ya. Ya, itu enak. Mungkin beda dengan ibu-ibu zaman dulu. Iya benar-benar. Ya kan? Sekarang mau anytime gitu kita bisa nelpon Iya kapan benar. aja. Lagi di jalan bisa nelpon, anak pulang sekolah kita bisa fit call. Yes. Iya, dan juga mungkin komunikasi dengan guru-gurunya juga bisa lebih Betul. efektif ya. Betul. Iya, Kalau betul. misalkan diajak ya kalau anak-anak libur sekolah Iya, bisa. benar. Cuman kan pendidikan tetap nomor satu ya. Betul, Mbak. betul. Dan dia juga punya hak untuk bermain dengan teman-temannya, Betul hak untuk sekali. belajar secara proper dalam environment yang kondusif, Benar. which is in the classroom kan sebenarnya. Benar. Iya. Kalau mereka ngikut ke kita, ini kan gap mungkin membuat mereka mengerti kesibukan kita. Iya. Tapi ini kan bukan lingkungan mereka. Betul, iya. It's not kids friendly. Betul, Gitu. iya. Apalagi banyak ketemu orang, harus meeting dengan negosiasi, berarti memang harus fokus juga. Nah, Betul, karena kan I agree anak-anak with kan you. bermain, Iya, iya. terus berinteraksi. Betul. Jadi ya
poin itu adalah menemukan sekolah yang bagus, sekolah yang cocok ya. Iya. Gitu. Sekolah bukan arti yang sekolah mahal dan segala macam, tapi sekolah cocok, wali kelasnya baik. Betul. Gitu. Gurunya juga mau suportif gitu ya. Benar. Aku juga kadang-kadang gitu kalau pergi kemarin misalnya walaupun cuma 2 hari keluar kota gitu ya, tapi udah WA nih ke guru kelasnya gitu ya, udah bilang sama home teachernya, aku pergi titip ya, udah gitu kan. Mau keluar kota, nanti kalau ada PR apa segala macem bisa infoin kita, heads up ke kita gitu ya. Benar. And I think that's again about communication gitu ya. Yes, benar. Kadang kayak aku kemarin beberapa minggu ini aku nggak bisa nganterin anakku yang paling kecil field trip saat semua diantarin sama orang tuanya, ya kan. Terus anakku yang pertama itu ambil raport, aku nggak bisa gitu. Tapi kembali lagi teknologi membantu kita. Iya, sekarang kan bisa lewat Zoom ya, yang namanya ambil raport juga, diskusinya lewat, bisa share screen, bisa dilihat gitu semuanya, kayak meeting aja. Yes, tinggal call aja, Miss gimana anakku, gitu. Iya, kan tapi sebenarnya gini, aku pernah baca beberapa literatur juga ya, kita sesama orang tua kan pasti pengen tahu ya, we want to validate ourselves bahwa yang kita lakukan itu memang kita yakin itu bermanfaat buat kita, buat anak-anak, dan juga buat lingkungan kita gitu ya. Jadi ada satu pembelajaran tuh Angki sebenarnya bahwa walaupun ini adalah proses yang painful, tapi kalau kita tahu bahwa ini untuk sesuatu yang bagus ya, apalagi yang amanah yang Angki emban ini adalah sesuatu yang memang sangat menurut aku sih noble gitu ya. Itu pasti nanti anaknya eventually akan paham. Even now sebenarnya mereka paham loh. Paham ibunya, dan pada akhirnya mereka pasti nanti role model dan idolnya adalah ya ibunya sendiri gitu. Benar. Ya kan? Pada akhirnya seorang anak itu akan mengerti sih. Tergantung dari bonding dan bagaimana kita memberi penjelasan. Benar. Karena komunikasi mungkin kadang anak dan ibu ini suka perang dingin, itu kan kadang komunikasinya. Betul. Tapi kan kadang-kadang sebagai orang tuanya kita tuh nggak bisa gengsi. Kadang-kadang kita suka manja aja gitu, kamu lagi ngapain sih? Aku tuh pernah baca bagaimana aku tuh terinspirasi banget dengan orang tuanya Maudy Ayunda. Benar. Ibunya. Aku baca bahwa beliau itu selalu berinteraksi dengan anak dengan pertanyaan sehingga anak itu akan mencari jawabannya. Kamu hari ini ngapain? Kan mencari jawaban dia hari ini ngapain aja ya? Gitu. Benar. Terus ini apa ya? Ini teh itu dari apa ya? Dan itu akan menstimulasi. Jadi itu yang aku terinspirasi dari situ, sehingga setiap komunikasi aku sama anak-anak itu pasti aku yang bertanya gitu, sehingga mereka akan menstimulasi jawaban. Nah tadi bicara juga mengenai teknologi, gimana caranya Mbak Angki untuk anak-anak di satu sisi memang paham dan sangat mengadopsi teknologi, tapi di sisi lain gimana ya caranya supaya mereka tidak terlalu ketergantungan apalagi dengan games atau yang mereka tonton, itu gimana tipsnya? Aku setiap hari kerja dengan teknologi. Aku punya handphone, punya tab, punya laptop, semua. Dikelilingi oleh semua screen. Kalau aku bilang, kamu nggak boleh buat anak. It's not fair ya. It's not fair dong. Karena mami aja pakai. Gitu kan. Akhirnya pada akhirnya aku kembali lagi kesepakatan itu harus berdua, suami dan istri. Dan kesepakatan itu anak. Izin dulu sama pasangan kita untuk kita bisa memberikan arahan berikutnya ke anaknya kan. Oke, kalau kami sepakat bahwa anak boleh, tapi dia atur waktunya sama kontennya ya. Kontennya kita atur gitu kan. Tapi kalau waktu kalau ujian ya udah pastilah gitu. Tapi kalau everyday ya udahlah ya, karena kan juga mereka kan born digital ya, dari lahir udah pegang gadget. Semua digital, tapi aku melihat bahwa teknologi nggak sepenuhnya buruk. Aku melihat misalnya TikTok nih anak-anak, banyak orang tua worry ini, tapi kan TikTok kan sekarang bisa filter kan, filter. Aku melihat anak-anakku tuh komunikatif jadinya. Aku udah berbicara gitu. Dia jadi berbicara di depan cermin, karena dia melihat
apa yang dilihat orang lain, lihat di kamera gitu. Jadi dia kan. public speakingnya udah keren banget pasti. Yes, benar. Jadi dia kayak presentasi gitu loh. Iya. Mami tadi aku ke sekolah, terus atau enggak misalnya ada sesuatu yang lucu ya, misalnya ya Mbak ya permen-permen yang lucu gitu kan. Aku tahu ini dari TikTok. Jadi Mami, dari permen ini rasanya mentol, dalamnya coklat. Dia tuh sudah bisa berpresentasi. Dia udah bisa presentasi, udah bisa mengelaborasi suatu pesan inti. Itu udah pelajaran PR banget. Ya, selama itu aman, jadi aku ya udahlah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Iya, benar-benar. Kalau jaga kesehatan gimana Mbak Angki? Kesehatan. Wah. Gimana supaya nggak tumbang? Aku lihat sih Instagram sosial medianya Mbak Angki ada beberapa kali ke rumah sakit gitu. Wah, ya. Mbak, anakku itu bolak-balik ke rumah sakit yang pertama dari kecil. Karena anakku itu awal mulanya itu demam tinggi banget. Saya demam tinggi sama 41, 42. Dikirain ada infeksi apa gitu. Dia pneumonia, Mbak. Ternyata kena pneumonia. Oh, pneumonia. Nah, jadi kita mencari dokter pada waktu itu adalah pneumonia sebelum pandemi COVID. Jadi kalau kita mau mencari dokter terbaik, semua udah sibuk dengan COVID, ya kan? Iya. Apa karena kita kira COVID, tapi nggak COVID menurut dokter. Mau ke luar negeri, semua ditutup. Harus maksimalkan dokter yang paling bagus yang ada di sini. Jadi dokter kita bagus-bagus, jadi ada spesialis anak, paru, CM, daerah SPI itu juga ada. Jadi akhirnya disembuhin lah pneumonia. Efek dari pneumonia ini kemana-mana. Jadi anakku tuh ada alergi ternyata. Ini efeknya ke paru-paru. Kita nggak pernah tahu. Tahu nggak alerginya apa? Apa? Nasi. Oh. Jadi pantesan aja. Lucu loh ada alergi nasi, bahan pokok makanan Indonesia. Yes. Makanya kenapa kok bolak-balik kita udah yang berikan yang terbaik buat anak kita, kenapa dia masih terus sesak nafas dan lain-lain. Ternyata ya tiap hari kan makan nasi ya kita ya. Itu ketahuannya gimana bawang nasi? putih kalau kita tumis-tumisan. Oke. Berarti sekarang udah pindah ke French fries. Ya, boleh banget. Kentang ya kan, kok karbohidratnya berarti apa roti gitu ya? Roti susah juga sih, ada juga. gandumnya. Oh iya ada gandumnya. Shiratake. Oh iya shiratake. Kebayang ya kalau bisa dibedah isi otaknya Mbak Angki ya. Yang pertama mikirin amanah dari Bapak Presiden, tugas negara, anak alergi, ya kan? Semua dong harus keluarga. Ini luar biasa banget loh. Dan pas banget nih sekarang International Women's Day ya. Aku tahu Mbak Angki harus pergi ini sebentar lagi. Kasih dong tips ke ibu-ibu atau calon ibu-ibu gitu. Gimana ya supaya mereka tuh tetap confident dan juga merasa bahwa we are in this together gitu. Karena kan emang nggak gampang gitu ya. Susah loh ngejalanin segitu banyak peran. Nah Mbak, aku tahu Mbak Angki sekarang juga in the journey of doing that. Tapi at least kita tahu bahwa she made it gitu lah. At some point she made it until now gitu journey-nya. Apa sih Mbak tipsnya? Apa ya? Yang pertama adalah nggak usah terlalu berasumsi terlalu banyak. Oke, jangan overthinking. Yes, overthinking itu bahasa Inggris. Overthinking. Karena jalanin aja. Kalau kita terlalu berpikir nanti gini, nanti begitu, ya ada jadi ketakutan. Betul. Jadinya nggak kejadian ya. Ya, kalau udah kejadian hadapi. Mau diapain lagi? Ya udah telan aja gitu ya. Ya, gitu. Jadi yang paling utama sebagai seorang ibu perempuan adalah fleksibel. Fleksibel. Super fleksibel. Yes, kayaknya kata-kata fleksibel is not enough ya. Super harus ada depannya. Super fleksibel ya ibu-ibu. Super sabarnya. Ya. Super logikanya. Super. Jadi, ikhlas ya. Ya, gitu. Pasrah juga. Benar, karena kan kehidupan adaptasi itu selalu berubah. Bagaimana kita bisa mengikutinya? Pertanyaannya, are you happy with all of this juggling? Yes, tapi satu yang paling penting. Jangan lupa bahagia. Yeay. Karena kita harus Jangan lupa bahagia. Karena kita harus waras. Iya benar, kita harus waras. Berarti untuk menjaga well-being-nya Mbak Angki, apa yang dilakukan? Maksudnya gini, untuk well-being kan biasanya orang yoga, orang apa gitu ya. Tapi your activity itu kan sibuk banget ya. Ada nggak sih tips-tips untuk curi-curi waktu untuk menjaga keseimbangan tuh yang dilakukan apa Mbak? Ya dong, jadi
jangan merasa kita adalah semuanya bisa. Kalau memang kita nggak bisa, mendelegasikan. Delegasi, ada Support teamwork, system. ada support system. Kuncinya aja. Jadi Oke. aku nggak 24 jam nggak cukup, tapi aku Betul. memang nggak semuanya aku bisa. Iya, Gitu. iya. Oke, nice. Aduh, seneng banget. Ini pas banget 30 menitan kita sama Mbak Angki. I think this is a productive podcast ya. Dapat banyak banget sharingnya dari Mbak Angki yang kalau menurut aku is a rare occasion untuk bisa duduk bareng sekarang di sini di kantor VMCS sama Mbak Angki. So, thanks so much. Welcome. Udah di sini kita bisa ketemu, alhamdulillah ya. Ketemu lagi. Kita nih nggak tahu loh ketemu lagi tuh kapan sama Mbak Angki. Jadi apapun yang ada sekarang kita enjoy, kita nikmati momennya, bisa ngobrol berdua sama Mbak Angki di acara VMCS Veramaki Podcast. Thanks That's so why much. woman support woman. Women support women. Happy International Women's Day.